perlu dikhawatirkan ketika tersengat lebah adalah kalau bekas sengatannya itu berubah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cerita NASA Channel. Kembali lagi bersama saya Mama Astri di channelnya Cerita NASA. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman yang cukup bikin deg-degan ketika anak saya Inara itu kesengat sama lebah. Ini benar-benar bikin was-was, apalagi untuk kita ya ibu-ibu pasti selalu heboh. Nah, di sini saya ingin membagikan tips-tips gimana caranya mengobati luka bekas sengatan lebah. Sebelum saya mulai, kepada teman-teman yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi agar selalu mendapat update video dari kami. Jadi, Inara itu sudah 2 kali kesengat lebah. Yang pertama di jari tangannya, kemudian yang kedua di tangannya sebelah sininya. Ini bener-bener deh. Jadi di rumah itu sering banget banyak hewan yang masuk, mulai dari capung, lebah, kemudian iguana juga masuk gitu kan, karena masih banyak pepohonan. Ketika itu Inara yang pertama kesengat lebah, dia itu iseng main, ketika ada lebah dia pegang lebahnya mempertahankan diri dulu, lalu ditusuklah jarinya Inara, itu bengkak, sakit, nangis gitu. Terus yang kedua baru banget kemarin kejadian. Jadi bangun ada lebah masuk, tapi nggak sempat kita keluarin. Terus bangun-bangun tidur, tiba-tiba Inara nangis. Tiba-tiba gitu nangisnya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ternyata dia kesengat lebah di bagian sininya dan dia nangis lagi gitu. Nah, prosesnya itu kalau misalkan kesengat lebah, dia jari tangannya itu akan sedikit memerah, kemudian lama-lama akan membengkak. Bisa jadi bengkaknya keras. Itu pengalaman anak yang pertama tuh, bisa sampai keras banget. Jadi dipegang-pegang tuh keras, terus anaknya kayak menggigil gitu kan. Kayak gitu. Nah, gimana sih cara mengobati luka akibat sengatan lebah? Saya akan bagi beberapa tips yang sudah saya lakukan karena 2 kali pengalaman ya. Yang pertama, waktu dia pertama kali kesengat lebah, dicek dulu tangannya apakah ada sisa sengatan lebahnya. Kan suka ada ekor yang copotnya, itu dicek. Kalau misalkan udah nggak ada ya langsung diobatin. Kebetulan Inara tuh udah nggak ada si ekornya di 2 kejadian itu, jadi nggak perlu ada aktivitas, nggak perlu ada drama untuk mencopot si sengat lebah. Jadi kalau misalkan ada nih si sengat lebahnya harus dicopot, bisa pakai kuku, pokoknya karena kan kecil sebesar jarum, kecil banget ya. Jadi bisa dicopot sampai keluar. Setelah itu dibersihkan tangannya pakai sabun, pakai air yang mengalir, udah selesai. Lalu tips yang pertama saya akan bagikan adalah bisa menggunakan madu. Jadi diolesin bagian lukanya itu pakai madu. Lalu pakai es batu, nanti kalau udah madu lah sekitar 30 menit gitu, dibersihin lagi tangannya, lalu dikompres pakai es untuk menghilangkan nyerinya, karena pasti nyeri dan nyut-nyutan. Udah, itu yang pertama, pakai madu. Terus yang kedua, bisa menggunakan minyak esensial. Kebetulan di kejadian yang kedua, madu di rumah itu habis, kosong. Lalu pertolongan pertamanya gimana? Kebetulan saya punya oil, jadi saya pakein dia lavender. Prosesnya sama, tadi setelah dibersihin, diusap lavender, si oil essential oil yang lavender. Udah, dan ternyata langsung kempes. Jadi pakai oil ini dia langsung kempes, jadi saya udah gak terlalu was-was. Terus kita pergi karena ada keperluan, jadi kita pergi. Pas udah pergi ternyata pas nyampe rumah masih ngebengkak. Jadi bengkak lagi, terus bengkaknya makin merata. Saya tetap olesin dia pakai si lavender ini, malamnya diolesin pakai lavender gitu. Bengkaknya itu hilangnya berapa hari ya? Dia kesengat hari apa kemarin ya? Hari Minggu. Bengkaknya hilang, ini sekarang Sabtu. Bengkaknya hilang itu 4 harian.
4 hari 5 harian itu baru hilang kempes. Hari ke-6-nya udah normal lagi seperti biasa. Jadi pakai oil lavender itu juga bisa gitu. Dan bisa juga karena pakai si oil ini kan saya cuman pakai pas kejadian sama malam. Besoknya langsung nanya ke temen dokternya suami, disuruh pakai Rivanol. Jadi dicolek Rivanol, dibersihin, dikompres Rivanol 20 menit sehari 2 kali. Abis itu, ini yang ketiga ya tipsnya, pakai Rivanol sehari 2 kali. Abis itu dikasih salepnya itu namanya Betason nih kalau nggak salah. Iya, Betason. Itu jadi itu ya 3 tipsnya. Yang pertama bisa pakai langsung madu, ini paling enak sih harusnya pakai madu. Terus yang kedua pakai essential oil lavender. Terus yang ketiga tadi pakai Rivanol, terus kasih krim Betason itu. Seperti itu teman-teman. Nggak langsung hilang, emang bisa beberapa hari hilangnya, tapi setidaknya kita sudah mencegah untuk si racunnya menyebar kemana-mana dan mengakibatkan kejadian yang tidak inginkan. Ada yang alergi sama sengatan lebah terus jadi pingsan dan lain sebagainya. Semoga itu tidak terjadi ya teman-teman. Cuman kalau bengkak itu pasti terjadi. Hal yang perlu dikhawatirkan ketika tersengat lebah adalah kalau bekas sengatannya itu berubah menjadi hitam dan terjadi demam. Lebih baik langsung periksakan diri ke dokter. Begitu ya teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu sehat, tidak tersengat lebah. Semoga, amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan tombol notifikasi Cerita NASA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.